ini kita akan belajar. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, kita mohon kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah menganugerahkan kami hari yang baru, hari yang indah buat kami semua. Sebelum kami melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, baik kami sebagai siswa maupun kami sebagai ibu guru, berkati Tuhan agar apa yang nantinya kami pelajari semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kita masuk ke dalam tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita sudah masuk ke dalam subtema 4, menyayangi hewan. Kita masuk ke dalam pembelajaran 3 dan 4. Di dalam buku cetak halaman 137, anak-anakku dapat melihat dan membaca cara merawat ikan mas koki. Jadi, jika anak-anakku ingin merawat ikan mas koki, boleh anak-anakku baca buku cetaknya. Di halaman 137 ada cara merawat ikan mas koki di dalam buku cetaknya. Ikan mas koki memang sangat cantik dan lucu. Anak-anakku bisa membuat hiasan berbentuk ikan yang dapat dipajang di pintu kamar atau dinding kamar. Untuk membuat hiasan berbentuk ikan, kita memerlukan alat dan bahannya. Yang pertama itu kita perlukan kertas bekas atau kertas karton warna-warni. Yang kedua lem kertas. Yang ketiga gunting, yang keempat pensil, yang kelima penggaris. Jadi, jika anak-anakku ingin membuat hiasan berbentuk ikan, boleh anak-anakku siapkan alat dan bahan yang ibu guru sudah tuliskan di bawah ini, atau ibu guru sudah tuliskan, yaitu kertas bekas, lem, gunting, pensil, dan penggaris. Boleh anak-anakku lihat gambarnya ya, alat dan bahan yang ibu guru tadi sudah sebutkan. Ada kertas warna-warni, ada guntingnya, ada lemnya, ada penggarisnya. Jadi, jika anak-anakku ingin melihat atau ingin membuat hiasan dari kertas yang berbentuk ikan atau hiasan dinding yang berbentuk ikan, boleh anak-anakku buka buku cetaknya di halaman 138. Di dalam buku cetak tersebut ada cara membuat hiasan yang berbentuk ikan. Hiasan tersebut dapat anak-anakku lihat ya, gambar tersebut. Yang pertama ini gambarnya adalah proses pembuatan. Yang kedua gambar hiasan yang sudah berbentuk ikan atau gambar hiasan yang sudah jadi, warnanya cantik dan gambarnya bagus. Gambar ini boleh kita pajang di depan pintu atau di dinding kamar. Ini gambar hiasan ya, yang berbentuk ikan. Danu dan teman-temannya sedang mengerjakan tugas kelompok membuat hiasan berbentuk ikan. Ibu Danu menghidangkan kue bolu untuk Danu dan teman-temannya. Kue bolu itu dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Danu makan 2 bagian kue bolu. Kue yang dimakan Danu dapat dituliskan sebagai pecahan 2/6. Jika dinyatakan dalam gambar, boleh anak-anakku lihat gambarnya. Di sini ada 6 kotak. Tetapi yang ibu guru beri warna hanya 2 kotak, berarti pecahannya 2/6. Contoh gambar pecahan dapat anak-anakku lihat di buku cetaknya halaman 140, ayo berlatih bagian 1 dan 2. Pecahan 2/4, di sini 4 kotak, tetapi ibu guru beri warna 2, jadi pecahannya 2/4. Yang di bawah ini ada 6 kotak, tetapi ibu guru beri warna 3, berarti pecahannya 3/6. Demikian, selanjutnya ibu guru, anak-anakku boleh lihat ya gambar yang ibu guru perlihatkan. Ada pecahan 3/4 dan ada pecahan
1/2. Jadi anak-anakku boleh lihat 2/4, 3/6, 3/4, dan 1/2. Ya, anak-anakku boleh lihat di halaman 140 bagian 1 dan 2. Dalam buku cetak halaman 141 sampai 142, ayo membaca, terdapat percakapan antara Danu dan teman-temannya dengan Pak Haris. Mereka bercakap-cakap tentang cara perawatan sapi yang baik. Ya, jadi Danu dan teman-temannya dengan Pak Haris bercakap-cakap, bertanya atau bercakap tentang cara perawatan sapi yang baik. Di sekitar kita terdapat berbagai macam profesi atau pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai petani. Yang pertama ya, sebagai petani. Petani itu boleh anakku lihat menanam padi di sawah. Pekerjaan yang kedua itu nelayan. Nelayan adalah mencari ikan ya. Ini pekerjaan seorang nelayan. Pekerjaan yang ketiga adalah seorang dokter. Seorang dokter memeriksa pasien yang sedang sakit, ya, atau seorang dokter memeriksa anak kecil yang sedang sakit. Pekerjaan yang keempat yaitu guru, ya. Nah, ini seorang guru lagi mengajar di dalam kelas. Pekerjaan yang kelima yaitu sebagai karyawan. Karyawan itu adalah bekerja di perusahaan. Sedangkan pekerjaan yang keenam adalah sebagai peternak. Sebagai peternak di sini dia bekerja sebagai peternak ayam. Peternak bekerja dengan memelihara hewan ternak untuk diambil bagian tubuhnya. Misalnya daging, telur, susu, atau bulunya. Boleh anak-anakku lihat ya. Hewan itu atau boleh diambil telurnya, bagian tubuhnya ya, misalnya dagingnya, susunya, atau bulunya. Nah, boleh anak-anakku lihat gambarnya, jika kita ambil bulunya, ini dijadikan kemoceng ya. Nah, ini peternak, ini mengambil susu sapi ya, ini ada telurnya, telur ayam, dan ada daging ayam. Peternakan ada yang kecil dan ada yang besar. Peternakan yang kecil biasa dikelola oleh satu orang saja. Peternakan besar pemiliknya mempekerjakan banyak orang untuk membantu merawat hewan ternak. Hewan ternak yang terawat baik tentu akan menguntungkan pemilik peternakan. Boleh anak-anakku lihat sapi-sapinya, dia gemuk karena terawat dengan baik. Jadi peternakan ini terawat dengan baik sehingga sapi-sapinya tumbuh besar dan gemuk. Jadi, tugas anak-anakku boleh lihat buku cetaknya di halaman 144, ayo mengamati. Sebelumnya itu Ibu Guru sudah jelaskan tentang profesi atau pekerjaan ya, pekerjaan seseorang. Jadi, di sini Ibu Guru berikan tugas, boleh anak-anakku lihat halaman 144, ayo mengamati. Ibu Guru berikan satu contoh gambar yang pertama itu adalah profesinya sebagai nelayan. Deskripsinya adalah nelayan sedang mencari ikan atau menjala ikan di laut. Itu adalah nama profesinya sebagai nelayan. Jadi tugasnya gambar 2 dan gambar 3 dikerjakan langsung di buku cetaknya. Jika selesai boleh dikirim ke Ibu Guru. Jadi tugas anak-anakku di halaman 144 gambar 2 dan gambar yang ketiga. Demikian materi kita hari ini. Semoga materi yang Ibu Guru sudah jelaskan, anak-anak boleh mengerti dan memahaminya. Sebelum kita tutup materi kita mohon, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur atas segala tuntunan dan kemurahan dari Tuhan.
Kami sudah belajar Tuhan, berkati apa yang kami sudah pelajari, agar semuanya itu untuk bekal di masa depan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, Tuhan berkati.